kita terus berbagi. Di cerita aja kita terus berbagi. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita Aja. Oh gitu. Yups, benar sekali, dan ini adalah tempat kita ngobrol santai bareng pelaku dari berbagai profesi. Dan hari ini kita bahas satu topik seru sekali, yaitu di balik panggung resepsi. Dan ini ada 3 sudut pandang yang berbeda sih. Gimana sih rasanya jadi bagian dari mereka, atau juga bagian dari hari-hari bahagia orang lain gitu ya. Dan tapi sambil berjuang di balik layar. Bareng aku Gilang, ada Saini, ada juga Dennis, dan juga ada Kiki. Hai, selamat datang di podcast Cerita Aja. Oh gitu. Ini namanya siapa? Saya Kiki Kiki Koswara, dan di Instagram saya nama lengkap atau nama panggungnya Kang Kiki Koswara. Oke, kalau di samping Kiki ada? Halo semuanya, aku Shiny Tamata Sitanggang. Biasanya dipanggil Shiny. Oke, ini penyanyinya? Iya benar, aku wedding singer. Oke, kalau si wajah tampan siapa nih namanya? Kalau namaku Dennis Julio, bisa dipanggil Dennis. Oke, nah ini kita akan ngobrol-ngobrol santai di podcast Cerita Aja. Kita awali dari singer dulu ya. Pernah gak sih deg-degan, atau apa sih hal yang membuat kamu deg-degan di saat kamu nyanyi di saat wedding? Sebenarnya kalau awal-awal nih, pengalaman aku di awal-awal itu karena aku kan mulainya itu di waktu aku SMA kelas 2. Di situ aku sudah mulai perform di wedding, tetapi belum rutin gitu kan Kak sebagai wedding singer. Nah, itu aku memang benar-benar deg-degan karena yang kita perjuangin itu bukan hanya bagaimana orang impress ke kita, tetapi kayak mana orang bisa punya ambience kalau feel the love tonight kayak gitu Kak. Makanya aku jadi kayak lebih deg-degan kayak mana ya caranya menyampaikan lagunya kayak itu, karena kan dia kalau misalnya ini biasanya kan lebih ke apa itu namanya, lebih ke lomba ya. Nah kan beda itu Kak ambience-nya antara lomba dan juga wedding gitu Kak. Jadi biar gimana rasanya saat kamu nyanyi orang bisa menikmati seperti begitu ya? Bener banget Kak. Oke, kalau untuk Denny sendiri, hal yang paling buat deg-degan itu pas saat akad atau saat resepsi? Waktu transisi mau dari akad ke resepsi. Oke, cerita dong kenapa? Karena biasanya tuh kalau kami fotografer tuh ya ibaratnya ngambil sisa-sisa lah ya, ibaratnya kalian foto-foto rame-rame sama pengantin gitu. Tapi biasanya itu kami berebut di saat pengantin mau ganti baju. Biasa tuh berebut sama orang WO tuh, ayo nih udah jam berapa nih harus ganti baju gitu. Sementara kita gak ada dapat pose berdua, gak ada untuk foto bareng pengantin. Nah itu biasa mepetnya di situ sih, dan itu wah deg-degan parah sih. Bayangannya kayak kalau nggak dapat baju yang akadnya ini gimana nih, sementara mau ganti baju nih. Itu sih biasanya yang bikin deg-degan. Oke, dan itu memang sering terjadi ya? Sering kali. Sering terjadi. Oke, dan kalau untuk pergantian itu memang itu foto dan video mereka itu harus ada emangnya? Iya, karena kan mereka kan mereka bayar kita gitu ya. Udah bayar. Masa nggak ada foto mereka momen seperti itu begitu? Masa foto gua cuma segini nih, mana baju yang lain? Nah itu pernah kayak gitu kejadian. Oke. Menghindari. Baik, itu hal yang deg-degan ya. Oke, kalau yang satu ini siapa? Ini kayak berbeda dengan yang lain. Iya. Ini apa yang mau ditanyain saya? Dari tadi lewat terus ya? Iya. Ini agak berbeda. Ini dari gimana? kostumnya juga. Ini sebenarnya abang ini sebagai apa sebenarnya? Tadi kan ditanya tuh, ya kan, 2 narasumber tentang bagaimana deg-degannya di suatu momen pernikahan gitu ya. Kalau saya di awal gitu. Di awal acara, misalnya apa gini. itu? Pada saat misalnya akad pernikahan itu jam 8 pagi, otomatis semua vendor itu sudah harus standby, ya kan? Dari mulai dekorasi, terlebih videografer atau foto. Kalau singer mungkin bisa lebih setelah akad ya. Nah ini yang paling saya deg-degan itu ketika misalnya videonya belum datang, ya kan? Tim vendornya sound systemnya belum siap misalnya, padahal itu udah masuk ke acara rangkaian yang tentunya sudah mulai kita buka gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi setelah semua perangkat nikah sudah hadir, sudah lengkap semua,
dari mulai penyambutan, akad pernikahan, resepsi berjalan dengan baik, itu suatu yang membuat saya itu bahagia gitu, bangga bisa menghantarkan pengantin kita gitu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Telangka ini adalah sebagai pemandu dari rangkaian acara itu gitu. Iya betul, kalau modern mungkin master of ceremony ya. Oke. Kalau zaman dulu ya telangkai gitu. Dan ini profesi yang menurut saya sudah mulai dilirik gitu. Kalau dulu mungkin karena ya udahlah saudara kita tunjuk gitu kan jadi MC di wedding kakaknya atau abangnya gitu. Ini kalau sekarang itu sudah ada standarnya, sudah ada SOP-nya, sudah ada komunitasnya dan lain sebagainya. Oke, ini pernah nggak sih ada suatu yang buat deg-degan Kiki Koswara ini sebagai telangkai gitu ya? Ada momen yang memang ini sudah waktunya nih akad dan tuan kadinya belum datang, atau mungkin si pengantin prianya belum datang gitu. Pernah ada ceritanya? Kalau gitu pernah juga sih, tapi intinya gini, kalau untuk di akad utamanya itu kan ada calon pengantinnya sudah ada ya, semuanya sudah ada, baru kita mulai semuanya gitu, tidak mesti harus kita buru-buru karena syarat sahnya pernikahan ya itu tadi, ada perangkat nikah yang harus hadir. Oke, ada cerita nggak sih kalau Ada. Cerita apa? belum? Oh belum ya? Pernah ada cerita nggak sih? Oke. Dalam suatu rangkaian acara yang sudah Kiki susun dengan rapi, tiba-tiba pengantinnya nggak jadi. Oh itu belum pernah sih, tapi ada pernah seperti ini, kita prepare semua tuh kan, dari mulai saksinya sudah ada semua. Nah saya terakhir tanya, Bu, untuk maharnya sudah ada. Wah ketinggalan di rumah katanya gitu. Jadi balik lagi lah si ibunya, nah, itu yang agak keteter sedikit gitu. Apa yang ketinggalan? Maharnya. Eh, Mahar pernikahannya justru yang ketinggalan di kamar katanya gitu. Itu sih, tapi selebihnya kita kan harus prepare juga tuh. tapi memang harus di ini ya, di mahar itu harus ditampilin nih di saat akad. Betul, harus semuanya itu ya harus terperinci, semuanya sudah ada gitu di situ. Gitu. Oh, langsung tampak di depan Iya, para karena tuan kadi dan juga betul, karena si kan akan pengantin. diserahkan gitu. Oke. Rasanya kerja di acara pernikahan itu seperti apa sih dari sudut pandang masing-masing ya? Mungkin dari Dennis dulu. Rasanya kerja di pernikahan itu dari sudut pandang Dennis gimana? Sorry apa tadi? Rasanya kerja ini di pernikahan gimana? Dari sudut pandang kamu ya? Kalau aku seru ya, karena kita berpartisipasi di kenangan seumur hidup orang gitu, pengantin. Honest ya, honest banget. Oke, kalau saya ini gimana? Sama kayak kakak Denis juga seru, tapi emang benar-benar bahagia, apalagi hadir di momen spesial orang dan kita juga ikut berpartisipasi dan membuat suasananya lebih lagi. Itu menurut aku sesuatu yang luar biasa sih kak. Ada kejadian seru, tegang dan terharu nggak? Ada mungkin momen-momen dari kejadian-kejadian terharu deh ada? Kalau terharu itu ada. Nah, kalau aku lebih sering itu dapatnya itu di wedding kita suku Tionghoa. Oke. Nah, itu ada beberapa sekali itu ada wedding dance sama father gitu. Nah, sebagai aku yang dekat gitu sama papa aku itu aku jadi terharu. Terus kami kan itu kalau aku itu rata-rata itu kan cewek semua kan kak. Jadi aku kayak bayangin papaku itu dance sama aku gitu. Oh, jadi terharu gitu ya. Iya. Oke. Kalau Dennis? Bukan, nanti dirimu ya. Kalau Dennis, momen tegang saat itu apa? Momen tegang ya. Momen sedih bisa gak sih? Apa? Momen sedih bisa gak sih? Sedih dulu, boleh. Oke, jadi harusnya aku dapat klien di Januari 2026. Kayak kan. Oke, ini ceritanya seru nih. Terus. Terus ternyata kliennya nelfon tuh tiba-tiba awal bulan kemarin. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba calling kami tim. Kenapa? Karena mamanya sakit, cancer, udah di rumah sakit lah gitu. Ibaratnya kalau bisa secepatnya lah gitu. Jadi dari Januari itu dipercepat besok juga gitu. Jadi aku harus ngumpulin tim lagi segala macam. Jadi kami tuh wedding itu di rumah sakit. Tuh WO-nya dadakan. Teman-temannya juga pada datang semua gitu.
Mamanya sakit. Iya, mamanya sakit. Dan sebenarnya rencananya itu adalah Januari 2026. Iya, tahun depan. Dan ini terjadi di tahun 2025. Iya, awal bulan tepatnya. Masih baru. November? Iya. November ini? Enggak, bulan lalu. Oktober. Oktober. Ya, awal bulan Oktober. Di awal bulan Oktober dan akhirnya dia kontak kamu bahwa ini harus dipercepat. Jangan lagi nunggu Januari. Iya. Dan akhirnya semua tim ke rumah sakit. Masalahnya udah ada tanggal di situ. Kami double di situ. Jadi aku harus cari orang lagi. Gitu. Jadi di cancel yang lain. Yang maksudnya di teman-teman yang mungkin vendor-vendor yang di cancel. Jadi kami nge-split gitu. Yang utama-utamanya ada juga yang di sini dan juga ada yang di sana gitu. Karena kan di sisi lain kan ini kan teman-teman juga kan gitu kan, nggak mungkin juga orang lain yang kami turunkan. Jadi gitu. pelaksanaannya itu di rumah sakit. Di rumah sakit. Tempat mamanya dirawat. Iya. Terus keluarganya? Datang semua. Undangan-undangan gimana? Hmm? Para undangan? Para Atau memang undangan? nggak ada undangan? Ada undangan, keluarga-keluarga dekat, teman-teman pengantin gitu. Jadi bayangkan kami di rumah sakit itu mamanya baring aja gitu. Ya Allah. Terus? Terus ini sedih. Gak apa-apa. Jadi waktu itu kan pemberkatan kan. Jadi mamanya nengokin itu sambil nangis ngeliatin, apalagi waktu sungkem gitu kan. Aku paling senang sama sedih sebenarnya kalau wedding tuh sungkem ya, apalagi dengan kondisi mamanya seperti itu, ngedrop gitu. Dan selesai acara dari itu ternyata dapat kabar kalau besoknya itu mamanya udah meninggal. Benar? Sedih ya. Tapi mamanya sudah bisa melihat, sudah menyaksikan lah ya. Maksudnya dia pun meninggal dengan tenang seperti itu kan, memang sudah menyaksikan anaknya dalam prosesi pernikahan. Itu adalah mungkin sebuah cerita yang memang nggak bisa kamu lupain ya. Iya, pasti sih. Gak pernah soalnya wedding di rumah sakit juga. Oke, aku jadi sedih loh melihat seperti itu. Oke, kalau Kiki gimana? Saya juga ikut sedih. Kenapa? Dari tadi dilewat aja. Nggak jadi. Ini momen sedih ya. Oh boleh, Oke. boleh. Saya pikir gini, kalau untuk wedding moment ini kan menghadirkan semua vendor ya, tim kerja kita tuh harus kompak semua. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab seorang MC pada saat memandu acara pernikahan. Kalau untuk momen sedihnya, misalnya pada saat sungkem pengantin itu kan kadang ada juga klien kita yang orang tuanya tidak lengkap ya, ada yang sudah meninggal misalnya, atau orang tuanya sudah bercerai dan kita harus bisa mensejajarkan kondisi keluarga itu supaya tidak saling tersinggung. Nah, ini merupakan hal yang patut kita pikirkan baik-baik dan matang gitu. Jangan sampai tersinggung dua keluarga yang sudah mempunyai kehidupan masing-masing, apalagi yang sudah memiliki pasangannya gitu, orang tuanya gitu. Itu sih. Terus kalau yang sedihnya ada juga sih momen yang besoknya calon pengantin itu menikah ya kan, besoknya itu hari ininya itu dia kecelakaan gitu. Jadi dia tetap harus pernikahan itu tetap harus, jadi pernikahan itu tetap harus berlangsung dan si pengantin wanita ini tetap harus pakai tongkat ya, tongkat, tapi dia kuat dan alhamdulillah sih bisa sekuat itu menghadapi cobaan gitu pada saat di hari hanya. Oke, ini aku masih penasaran sebagai pemandu acara gitu ya. Boleh dong caranya memandu acara itu seperti apa? Ini mau opening atau seperti dalam suasana apa nih? Dalam paling pembukaan aja ya. Pembukaan boleh. Ya hadirin yang Iya. sama-samain sih soalnya. Oh Sunda ya, oke. Dalam bahasa Sunda ya, karena kan dari tadi nanya outfit ya. Iya. Oke. Jadi dalam bahasa Sunda itu ada namanya momen untuk panggih adat Sunda. Jadi itu prosesi temu manten ya. Oke. Nah, saya selalu memakai bahasa Sunda dan boleh juga dong. bilingual ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun kasadayana kumaha daramang. Alhamdulillah dina danget ieu sim kuring kangki koswara miteun boyan deui dina acara mapag panganten adat Sunda Ika sareng Rifki. Di dedel kupang doa ti sadayana urang sami-sami nyakseni upacara mapag panganten Sunda wilujeng nyakseni. Oke, artinya ada di bawah ini ya. Ada di bawah ini. Boleh. Artinya apa tadi? Itu opening speech sih, pembukaan gitu. Jadi untuk para halayak itu kita persilahkan. Ucapan selamat datang. Betul. Kita mempersilahkan
para tamu undangan kita tertuju sejenak kepada pengantin kita yang akan melakukan atau melaksanakan prosesi adat Sunda. Gitu. Oke, itu kan kalau misalnya di adat-adat Sunda itu ada apa namanya yang agak berbeda dengan adat-adat lain-lain apa? Pada saat adat Sunda itu ada prosesi sawer panganten. Jadi orang tua itu akan memberikan bekalan, ya kan, berupa petuah, tapi ditembangkan, dilagukan, dan tidak semua MC Sunda itu mampu di kondisi seperti itu gitu, karena biasanya memang terpisah gitu. Oke. Dalam momen rangkaian acara resepsi pernikahan maupun adat, pernah nggak sih ada sebuah kekacauan gitu ya? Acaranya kacau tapi ujung-ujungnya nanti sukses gitu. Begini, kalau untuk di momen wedding itu kan kita tidak bisa memprediksi cuaca, ya kan? Misalnya pernah saya memandu acara itu prompternya jangan gerak-gerak. Saya agak terganggu. Jadi gini, pada saat satu acara itu di lebih kurang 3 tahun yang lalu lah di Jalan Garu ya, Garu di sana, itu ternyata kondisi venue-nya itu dekat gang, ya kan. Terus di situ ada arus listrik ya, sumber arus listrik di situ kan. Oke. Di situ. Hujan Kontak- pula. Kontak semuanya. Enggak sih. Enggak kesetrum juga. Cuman ya itu tadi ada percikan api, ya kan, hujan terus dengan derasnya begitu, ada suara gemuruh juga, itu membuat semua orang ketakutan lah. Terlebih posisinya memang kurang, seakan-akan akan dipanggil oleh yang kuasa. ya, itu kita juga harus sebagai misalnya nih yang punya acara itu harus bisa memperhatikan tempatnya seperti apa layaknya gitu. Jangan sampai di dekat gardu listrik yang memang lalu lalang orang di situ dibuat acara gitu. Atau misalnya di tengah di jalan besar gitu. Itu sebenarnya sih kurang rekomen ya untuk yang akan melaksanakan acara. Jadi itulah, tapi kalau untuk berhasilnya alhamdulillah sih berlangsung acara dengan aman. Oke, kalau saya nih pernah nggak sih ada sesuatu momen yang memang dari awal itu udah chaos banget, udah chaos sekali, udah kacau gitu. Aduh gimana nih gitu segala macamnya gitu. Nah, aku tuh pernah ngisi di wedding itu di sekitaran di Tandem Karir. Jadi antara band dengan tim aku tuh, maksudku dengan tim aku dan mempelai itu gak ada sinkronisasi. Nah, mereka buat acara sendiri dengan kami yang udah ada song list gitu kan, Kak. Begitu mau berjalan gitu, tiba-tiba dari belakang kan kita udah mau kayak lagunya Wise Man, saya udah mau nyanyi gitu kan, Kak. Tiba-tiba dari belakang udah ada karaoke, lagu Perfect. Iya, makanya kami udah bingung, loh ini kenapa ada karaoke lagi. Rupanya mempelai laki-laki itu udah nyiapin lagu, ntar dia yang jemput mempelai wanita, terus dibawa ke panggung kan, Kak. Dan itu betul-betul chaos. Karena udah Tanpa kami itu ada ini gitu konfirmasi. Iya, tanpa ada apa-apa konfirmasi. Gitu. Jadi musiknya itu udah chaos banget lah itu, Kak. Soalnya udah main setengah jalan kan kalau kami ya. Terus tiba-tiba ada lagu Perfect. Nah, di tengah-tengah lagi itu kami kayaknya baru main 2 lagu kan, Kak. Terus tiba-tiba diberhentiin, katanya harus ganti lagu. Jadi kami tuh harus rembuk lagi, Kak, di belakang. Dan itu benar-benar ngilangin mood yang enak gitu ya. Dan benar-benar kacau saat itu. Kacau. Mulai dari song listnya udah kacau. Nah, dan itu waktu aku baru pertama kali jadi wedding singer. Oh, pertama sekali? Iya, pertama sekali udah itu adalah chaos sebuah banget. pengalaman yang nggak bisa aku lupain. Dan kamu nggak bilang, udah aku nggak mau nyanyi lagi. Udah diterima duitnya, jadi nggak bisa dia bilang kayak gitu. Oke. Nggak kapok saat itu? Nggak kapok karena memang ada duitnya. Iya. Oke, kalau Dennis pernah ada kekacauan dalam sebuah acara yang pernah selama ini atau gimana? Pasti pernah ya. Gimana dong ceritanya? Jadi waktu itu pengantin kami itu waktu dari rumah berangkat ke tempat pemberkatan itu diiringin sama patwal biasanya. Oke. Nah, karena pengantin perempuan sama laki-lakinya ini bukan orang Medan gitu. Jadi ada patwal, diikutin aja. Jadi gini, ada 2 patwal bersebelahan. Jadi ceritanya ini dia salah
salah ikut patwal. Mobilnya. Ya. Jadi mobil pengantinnya nih ngikut patwal yang salah gitu. Jadi aku merasa ini kayak salah jalan nih orangnya, atau nih mereka mau isi bensin dulu kali ya. Jadi aku langsung ke venue dong jadinya kan. Terus ditungguin. Terus sampai di lokasi kami disalahin. Kalian pasti lama foto-foto ya? Enggak. Kami duluan sampai, pengantinnya mana? Ternyata mereka baru bilang, "Bang, kami salah ikut patwal, Bang, salah arah." Jadi kami balik dulu. Itu ada sih nunggu di depan venue itu sekitar 15 menit karena ujung ke ujung soalnya. Ya Salah ampun, patwal. kok bisa sama juga patwal mobilnya. Masalah Dengan- patwal yang satu lagi nggak ada info. Dia kayak udah jalan kok, dipikirnya yang belakang ini keluarga, ngikutin keluarga. Oke, aduh, agak bingung juga jadi. Salah patwal. Oke, itu sebuah cerita yang memang itu bukan mengharukan, terlalu lucu sih. Kalau misalnya yang sebuah cerita yang kacau, benar-benar kacau dan segala macam, ada lagi. Ini banyak nih cerita dari Dennis kayaknya nih. Aduh, kacau ya. Oh, Tapi ada. ujung-ujungnya berakhir dengan sukses sih gitu. Oke, sukses. Ada. Apa tuh? Waktu Waktu biasanya tamasya- waktu Bukan, lempar balon. Hah? Aku kan pernah lihat kan video di TikTok yang orang lempar balon tiba-tiba bocor gitu kan. balon. Ya lempar-lempar balon biasa kan ada yang lempar merpati di depan Oh iya, venue ah. gitu, lempar-lempar balon, Nerbangin balon. nerbangin balon. Ah, Oke. Lempar balon. Lempar balon. Lempar balon sembunyi tangan. Bukan ya. Nerbangin balon terus. Terbangin balon. Nah, terus waktu terbangin balon itu kan belum ada aba-aba nih, ya kan? Oke. Lempar balon terus lempar. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah udah di brief lagi, jangan ada ya kita waktu lempar balon semua kosongin clear area ya. Oke, ternyata waktu lempar balon ada aja tuh yang di depan gitu. Sementara kan kita kan ada lempar balon kan bisa ada kiss gitu Oh, kan, ala-ala iya. gitu. Ini tiba-tiba ada yang lewat depan kamera gitu. Dan itu membuat Membuat frame kacau. Mau diulang balonnya udah terbang. udah terbang. Nggak mungkin diulang-ulang terus Gak ya. mungkin ulang lagi. Oke. Baik, kita masih cerita di podcast Cerita Aja. Oh gitu. Tapi sesaat lagi. Di cerita aja kita terus berbagi. Di cerita aja kita terus berbagi. Masih bersama kami di podcast Cerita Aja. Oke, ini masih seru obrolannya ya di podcast ini, dan tentunya masih banyak yang harus gila kulik nih bersama tiga profesi yang berbeda. Ada Kelangkai, pemandu acara dari sebuah resepsi dan juga adat. Terus ada juga Saini, wedding singer, dan juga ada videografer, ada Dennis di sana. Oke. Setiap tahunnya itu pasti ada perubahan tren dalam dunia wedding ya. Oke, baik itu dari musiknya, baik itu dari acaranya gitu, dan juga dari videografernya mungkin juga bisa ya. Oke, kita mulai dari tren musiknya dulu, saya ini. Oke, kalau tren musik pastinya ada ya Kak, karena lagu itu terus keep coming gitu ya Kak. Jadi harus berbeda-beda pastinya song listnya. Ini sepengalaman aku ya Kak, kayak misalnya di bulan November ini banyak banget yang minta itu lagunya harus Alamak, karena lagi viral-viralnya ya. Alamak yang kalau ada 9 nyawa. Oh iya, benar-benar. Iya, lagu kucing itu. Nanti kamu nyanyi ya. Boleh. Nah, dan di tren musik itu sebenarnya lebih ke beratnya itu lebih ke band sih Kak. Karena kalau singer kan tinggal ngapal liriknya aja, tapi untuk menyelaraskan dengan yang tua dan juga yang muda itu yang susahnya Kak. Jadi kadang-kadang kita menggarap lagu lama lagi dengan aransemen yang baru, kayak misalnya lagu Mandarin lah kita bilangnya, Yalang TPO Tesin. Itu kan Gimana melau. Waduh. Gimana lagunya? 你问我爱你有多深，我爱你有几分。Nah, itu kan dia mellow banget ya Kak. Nah, untuk kami kayak wedding singer dan juga bandnya itu harus menggarap ulang supaya yang oldnya itu bisa jamming bareng. Makanya kami buat itu lebih sering ke jazz atau bossa nova yang bisa kayak joget gitu Kak. Dan pastinya perbendaharaan lagunya itu harus banyak ya, mulai dari yang jogetnya. Kalau yang tua tuh lebih suka yang samba mungkin. Nah kalau biasanya Shiny tuh, Shiny suka bawa lagu dangdut biasanya. Oh. Iya, jadi kayak seperti mati lampu. Terus
kan lebih enak gitu ya. Langsung nanti pasti ada ibu-ibu gitu yang joget. joget. Nah, lebih enaknya lagi kalau ada sawernya. Wih, itu dia yang ditunggu-tunggu ya. Iya juga. Oke, kalau misalnya untuk Kiki, Oke, MC ini kan Master of Ceremony ya. Jadi kepalanya acara itu ada pada MC sebenarnya. Jadi kita harus tahu trennya, misalnya tren perubahan warna yang lagi ngetren, misalnya emerald green, emerald blue begitu ya. Terus kalau MC wow, sendiri, luar biasa MC ini. iya betul. Kamu diam aja dulu. Emerald green. Iya betul. Terus Kalau untuk warna ya, Oke. warna yang disuka oleh pengantin saat ini. Dan untuk MC sendiri ya, kita harus mengupgrade kemampuan kita. Misalnya kita bukan instruktur senam nih, kita di situ ada juga dadakan yang harus bisa jadi leadernya bridesmaid kita untuk velocity misalnya TikTok, dan itu memang ke arah seperti itu. Tapi tidak semua MC dituntut untuk seperti itu, tetapi intinya kita bisa membawa acara itu dengan baik gitu. Terus juga dampak sosial media juga tentu ini ya berpengaruh ya. Karena setiap MC itu harus mempunyai postingan gitu. Di situlah jualannya. Gitu. Oke. Dennis. Kalau kalau untuk video sih lebih ke pengambilan aja sih ya, karena ada orang yang pengen videonya itu lebih ke slow mo, kalem-kalem gitu kan, lebih ke sakral gitu. Tapi ada juga yang pengen, bang, aku mau dong bang kayak video yang mudi-mudi, kayak yang sepi-sepi, yang asap-asap gitu, ada juga gitu. Jadi kita sebagai videografer harus harus nyesuaiin nih. Oh, maunya si klien itu seperti apa, maunya si pengantin itu seperti apa gitu. Karena tetap walaupun siapapun kliennya, kita tetap minta brief mau dibikin moodnya itu seperti apa gitu. Karena nggak semua orang cocok video itu di mood-mood tertentu gitu. Itu sih. Oke. Kalau untuk dampak sosial media terhadap ekspektasi kalian gimana? Siapa? Dirimu. Iya, kan tadi udah dibilang ada bocoran di depan kan. Jadi aku duluin aja supaya dapat kebagian jawaban ya kan. Iya, dampak media sosial ini memang berpengaruh ya. Jadi kita harus mempunyai Pengaruhnya sama siapa? Sama klien loh, Klien. bukan dirimu. Enggak, betul. Klien juga, karena kan klien itu, calon klien juga akan melihat referensi Oh, nih. iya. Misalnya siapa nih yang paling cocok di acara itu, karena tidak semua acara tersebut sesuai dengan MC-nya Benar. gitu, sesuai dengan fashionnya juga. Jadi dampak sosial media ini menurut saya cukup penting ya dalam branding seseorang yang berprofesi di bidang wedding moment tersebut. Oke, kalau saya ini Ya, sesuai kata kakak Kiki tadi, emang berpengaruh banget mulai dari calon klien dan juga kita, karena klien kan kayak kata kak Kiki tadi itu mengumpulkan referensi ya, mau mereka band yang gimana, mau mereka songlist yang gimana. Kayak misalnya sepengalaman aku itu ada klien yang aku tuh pengen lebih ke oriental lagu-lagunya, jadi kita lebih mendalami lagu-lagu lama kak. Jadi kita nggak boleh kayak ada aransemen gitu. Nah kalau wedding carol lagi itu mereka kan ada bagian landek ya berdua ya. Terus ntar ada kita itu dibilang bintang tamu. Nah mereka itu lebih pengen, ada yang lebih pengen udah buat yang joget-joget aja, buat yang DJ aja. Ada juga yang bilang kayak jangan gitu dong, lebih ngikut ke adat kita gitu misalnya kak. Jadi memang betul-betul harus nyiapin portofolio di sosial media, bisa apa aja gitu kak. Oke, kalau Dennis gimana? Kalau untuk video sama foto tuh agak tricky ya sebenarnya kalau sosmed ya, karena terus terang aja sekarang ini orang foto udah bagus-bagus ya. Ya. Foto bagus-bagus, video bagus-bagus. Terus apa yang bisa bikin beda gitu? Terakhir adalah untuk bikin konten. Jadi kami fotografer, videografer tuh harus bisa ngonten juga. Contohnya seperti bikin behind the scene. Jadi kan orang itu nggak cuma ngelihat hasil akhir tuh, ada juga ngelihat behind the scene-nya, biar oh ini ada behind the scene-nya, ngeteknya kayak gini, hasilnya kayak gini gitu. Dan menurutku itu lebih bagus ya dibandingkan cuman nge-show portofolio gitu. Karena terus terang aja portofolio sekarang udah ngeri-ngeri kali. Udah bagus-bagus semua orang ngambil. Jadi yang bikin beda sih sosial media sih, kontennya gitu. Oke, ada tambahan lagi? Saya sudah kenyang. Oke, ini Oke. sebagai pemandu acara, Iya. sebagai telangkai, tren yang akan apa ya? Yang akan tren di tahun depan menurut Prediksi ya? Iya, prediksi. Saya kira untuk prediksi tren wedding moment untuk tahun depan atau tahun berikutnya, intimate wedding masih relevan, karena sekarang itu generasi sekarang itu nggak mesti banyak undangan ya. Misalnya yang diundang teman-temannya gitu, itu bisa masih happening sih.
Oke, menurut Kiki. Intimate wedding, betul. Oke, kalau saya ini Apalagi pengaruh sosial media ya kak, kayaknya intimate wedding masih seperti kata kakak Kiki, tapi aku ngelihat dari sosial media itu lebih udah mulai digaung-gaungkan kayak party weddingnya, jadi mungkin adatnya disiapin dulu, terus yang akhirnya party gitu, mengikut yang Oke. dunia luar, mengikut barat gitu, akal-akalan barat. prediksinya tahun depan ya seperti Iya. itu ya. Kalau dari kacamata videografer gimana? Kalau menurutku sih seperti saya ini bilang ya, kayak lebih ke nasional lah ya gitu ya, kayak seperti kami Mungkin fotografer. adat-adat kayaknya Adat-adat mulai sudah mulai di-cut, udah mulai dikurangi durasinya, yang harusnya pulangnya jam 9 sekarang udah jam 6 udah pulang. Dan mungkin aku ngerasa sepertinya bakal lebih ke party, lebih ke acara makan-makan, lebih ke photoshoot gitu sih dibandingkan yang sekarang itu kebanyakin adat. Oke, tapi itu menurut pandangan di kota Medan kali ya. Iya, Medan. Mungkin pasti di kota-kota lain akan berbeda lagi. Bener banget. Oke, seru sekali obrolan kita dan ternyata jadi intinya nih di balik satu acara pernikahan itu ada tim yang luar biasa. Inilah mereka, mulai dari yang nyanyi, terus yang ngambil momen-momennya juga, sampai yang ngatur segala biar tetap berjalan mulus. Terima kasih buat Saini. Terima kasih buat Denis, dan terima kasih buat ya Kiki. Yeay. Dan semoga sukses terus ya di dunia perwedding. Amin, amin, amin. Amin. Oke. Dan jangan lupa follow podcast Cerita Aja. Oh gitu. Ulang dong. Jangan lupa untuk memfollow podcast Cerita Aja. Oh, gitu. Biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di Cerita Aja selanjutnya. Dan saya Gilang, dah cerita aja. Oh, gitu. Di cerita aja kita terus berbagi. Di cerita aja kita terus berbagi.